86. Bantuannya 87 jalan kuda. 86. Pemirsa, istri muda sibuk bermain TikTok tewas dianiaya suami di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku cemburu karena korban aktif menjawab komentar followersnya, termasuk juga seorang pria yang diduga memiliki hubungan khusus. Pelaku dan korban telah berumah tangga selama 15 tahun. Mayat Jasmi ditemukan Tama, anak sulungnya di rumahnya, Tirto Agung Asri, Gunung Anyar, Tambak, Surabaya, Jawa Timur, dengan luka senjata tajam. Tama pulang setelah ditelepon Jasmi yang sempat menceritakan dianiaya Isanso, suami sirinya. Tama tak menyangka ibunya tewas akibat luka karena sebelumnya masih sempat berkabar. Menurut Tama, sebelum dianiaya, ibunya bertengkar dengan suaminya gara-gara TikTok. Cemburu, soalnya ibu saya kan buat video di TikTok. Hasil penyelidikan polisi di rumah korban, wanita berusia 45 tahun ini mengalami luka di bagian kepala. Selama ini, Jasmi tinggal bersama Isanso setelah menikah selama 15 tahun. Jasmi merupakan istri muda Isanso, keduanya merupakan pedagang buah. Keterangan saksi, diduga Isanso cemburu karena korban gemar membuat konten TikTok. Ya, jadi kalau informasi yang kami dapat, si korban ini kan suka membuat konten ya, konten di media sosial, sehingga memancing orang-orang untuk yang netizen untuk komen di media sosialnya, sehingga suami ini ada kecemburuan. Jadi kami melihat sementara motif yang bisa kami lihat ada motif cemburu karena konten media sosial yang dibuat, kemudian mereka cekcok dan akhirnya terjadi pembunuhan. 48 tahun, korban 46 tahun dan mengalami luka-luka dan mengakibat meninggal dunia. Ya. Motifnya apa, Pak? Luka. Kenapa? Karena jadi saya punya gambar kayak lain. Ya. Menyesal nggak? Menyesal banget, menyesal sekali. Isanso ditangkap 3 jam setelah melakukan pembunuhan dan berada di kampung halamannya, Bagor, Nganjuk, Jawa Timur. Di kantor polisi, pria berusia 48 tahun ini mengaku emosi karena istrinya tak mau berhenti bermain TikTok. Jasmi bahkan nekat menjawab komentar pria yang diduga memiliki hubungan khusus di media sosial. Di WA-nya, Pak. Oh, baca di WA. Tapi istrimu biasanya main apa, Pak? Biasanya TikTok? TikTok, Pak. TikTok. Udah berapa lama itu? Sudah lama. Hah? Udah lama. Tahu sendiri nggak istrinya selingkuh, Pak? Ya, saya tahu dari WA itu. Kalau WA. Sebelum kejadian ini tidak ada, cocokkan itu tidak ada. Sejak 2 bulan lalu, Jasmi mulai rutin membuat konten TikTok dan videonya banyak disukai warganet. Jasmi kemudian sibuk menjawab komentar pengikutnya, membuat Isanso cemburu. Isanso mengingatkan Jasmi untuk berhenti bermain TikTok. Isanso sebagai suami merasa tidak diperhatikan oleh Jasmi, apalagi setelah memiliki seorang pria pengikut setianya di media sosial. Isanso cemburu, Jasmi tak terima sehingga terjadi pertengkaran dan berujung penganiayaan. Jasmi mengalami luka parah akibat penganiayaan dan menelpon anaknya untuk segera pulang. Saat anaknya sampai rumah, mendapati ibunya tewas. Daripada perbuatan ini karena kecemburuan sesuai keterangan yang diberikan. Korban mengalami luka pada kepala 2 pukulan pada punggung serta luka pada muka
yang mengakibatkan meninggal dunia. Kejadian kurang lebih pada pukul 10.30. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti benda yang digunakan untuk membunuh. Mayat Parida ditemukan tanpa busana di tempat tidur oleh petugas hotel yang sedang memeriksa kamar di Kota Pekanbaru, Riau. Petugas hotel mendatangi kamar yang disewa Parida karena waktu sewa telah habis. Hasil penyelidikan polisi, Parida datang ke hotel dengan seorang pria sehari sebelumnya dan menyewa kamar 1 malam. Sebelum ditemukan tewas, petugas sempat mendengar keributan di kamar yang disewa Parida. Sementara pria yang bersama Parida keluar sebelum waktu sewa habis. Dan memang kita temukan adanya tanda-tanda kekerasan dan bekas cekikan di leher dan banyaknya bercak darah baik di kasur maupun di lantai. Untuk sementara dugaan kita pelakunya adalah temannya si korban sendiri. Kurang dari 1 jam, Losi pembunuh Parida ditangkap polisi di Bukit Raya, Pekanbaru. Losi, pria berusia 28 tahun, merupakan suami siri Parida yang menikahi 5 tahun lalu. Sementara Parida seorang janda berusia 47 tahun. Losi mengaku membunuh Parida setelah berhubungan intim. Bang, gimana kejadian ini, ada menyesal apa tidak? Misalnya sedikit, sedang atau banyak? Sampai nangis? Berarti kalau nangis sedikit atau banyak itu? Sangat sedih ya? Oh iya. Anaknya dibawa kemana? Anak di mana sekarang? Oh, anaknya di mertuanya. Hasil pemeriksaan polisi, Losi dan Parida meski menikah siri namun tidak tinggal serumah. Keduanya memilih hotel untuk melakukan hubungan suami istri. Losi mengaku nekat membunuh karena istrinya diduga pernah meracuni. Motifnya adalah tersangka ini merasa pernah diracuni oleh istrinya ini, gitu. Jadi dari keterangan tersangka bahwasanya dia pernah merasa diracuni oleh istrinya. Oleh sebab itu dia mengkonfirmasi nih istrinya ini, istri sirinya ini bahwasanya, namun istrinya tidak mengakui ya, sehingga timbul cekcok. Sehingga untuk niat awalnya adalah untuk mengkonfirmasi, menanyakan betul nggak kau racun saya, seperti itulah ceritanya itu. Cekcok terjadi sehingga korban ini tidak mengakui dia meracuni tersangka ini, tapi tersangka merasa dia diracuni oleh istri sirinya ini. Dia ini masih bujang statusnya, istilahnya tidak ada istri lagi selain yang korban ini. Dan korban ini janda, namun hubungan mereka dengan korban sudah memiliki 1 orang anak. Kejadian berawal, Losi mengajak Parida menginap di hotel seperti kebiasaannya untuk berhubungan suami istri. Usai berhubungan intim, Losi menanyakan pada Parida masalah racun yang pernah diberikan. Losi merasa istrinya sudah tidak mencintai sehingga merencanakan pembunuhan dengan racun. Parida membantah pernah memberikan racun sehingga membuat Losi marah dan melakukan penganiayaan. Korban tewas dalam kondisi tanpa busana. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti alat yang digunakan untuk membunuh korban. Mayat wanita terbungkus karung ditemukan warga di semak-semak Simpang Petani Pagar Alam, Sumatera Selatan setelah merasakan bau menyengat. Warga tak mengenali identitasnya karena kondisi mayat sudah rusak. Polisi yang melakukan penyelidikan mendapati mayat terikat kaki dan tangannya. Polisi memastikan korban tewas dibunuh. Sementara dugaan kami adalah karena penganiayaan. Dari hasil olah TKP juga ditemukan bahwa kondisi tangan dan kaki terikat di belakang, kemudian dimasukkan ke dalam karung. Setelah mayat diotopsi dan polisi memeriksa sejumlah saksi, terungkap identitas korban Waldansih, wanita berusia 60 tahun, warga Sidorejo Pagar Alam. Dari identitas korban, polisi kemudian menangkap pelaku pembunuhan, Samsulai, suami sirinya, dalam pelariannya di Kota Prabu Mulih. Baik. Tapi agak pendiam dia. Pendiam, tapi nggak keluar rumah kan. Terus nggak keluar.
Pengennya sendiri mau tidur terus, nggak ada kegiatan lain selama 1,5 bulan. Paling keluar cuci piring, sebentar masuk lagi. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Samsulai mengakui membunuh korban karena jengkel dengan istrinya yang baru dinikahi selama 28 hari. Pria berusia 68 tahun ini merasa tidak diperhatikan karena korban selalu menolak mencuci pakaian dan menolak membuat hidangan. Melo aku dia ini setengah bulan di rumah dia. Jadi malah jam 6 balik, dia jam 6 balik. Kapan pagi keluar, jam 6 keluar dia ke warung kesi, begawe. 1 bulan lah. Kalau lah sudah nikah itu di dalam mulai bertingkah dengan aku. Aku nak minta duit, dek. Aku minta dicak 1.000 karena minta rokok aku makan. Masuk bodoh aku merokok idak. Hasil penyelidikan polisi, Samsulai kabur membawa surat tanah korban. Awal tersangka itu mengakui bahwa dia sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Ini motif daripada pelaku ini adalah untuk menguasai harta milik korban. Ancaman dan berupa sertifikat tanah serta beberapa barang lainnya yang masih kita selidiki juga. Ya memang di dalam tas itulah. Itu tas aku. Dia disimpan di situ surat nikah. Pikan bawa kasur, ada surat nikah kami di bawah kasur. Kita nikah sama korban tuh nikah siri atau gimana tuh, Pak? Nikah siri. Ambil tali, pikan bawa dia tidur, bawa di panban. Masih merokok lagi ya pun. Kejadian berawal setelah menikah, Waldansih dan Samsulai tinggal bersama, namun hingga 28 hari Waldansih tidak mau menyediakan hidangan, bahkan tidak mau mencuci pakaian. Samsulai merasa tak dihargai meski telah mencukupi nafkah. Samsulai kemudian merencanakan pembunuhan sekitar pukul 10 malam saat istrinya tidur dianiaya hingga tewas. Mayat korban dibuang di sekitar semak-semak karena Samsulai tidak kuat mengangkat. Setelah membunuh, Samsulai berencana menjual harta milik Waldansih. Samsulai kabur membawa surat dokumen tanah hak milik istrinya. Motifnya tersendiri dari tersangka ini adalah untuk menguasai harta korban. Karena setelah kejadian, tersangka mengambil kalung emas milik korban, kemudian membawa pergi sertifikat rumah milik korban. Tersangka terancam hukuman mati dan minimal hukuman penjara selama 20 tahun dengan barang bukti, tali, serta pakaian korban. Menurut pengamat sosial Retno Wijayanti, pernikahan seharusnya mengikat suami istri untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya. Jika salah satu mengingkari, masing-masing pasangan sebaiknya saling mengingatkan kembali pada tujuan membangun janji suci, baik pernikahan siri maupun resmi. Kekerasan itu sebenarnya tidak tiba-tiba muncul gitu ya saat itu. Dia punya perjalanan panjang atau punya latar belakang. Nah, makanya harus dipersiapkan sejak dia sebelum menikah. Bagaimana adanya edukasi kepada pasangan-pasangan yang mau menikah sehingga dia bisa memahami bahwa di dalam dia menikah itu butuh keterampilan berkomunikasi. Kemudian juga bagaimana spiritualitas juga perlu dibangun sebelum menikah. Kemudian nilai-nilai yang dibangun dalam keluarga juga perlu disepakati bersama. Siswa kelas 5 SD lumpuh akibat dikeroyok teman sekolahnya. Korban dianiaya setelah pelaku mengunci pintu kelas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Bantuannya 877 Jalan Kuda,